Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul perjumpaan pribadi. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang hidup dan benar-benar nyata, mestinya kita harus berusaha untuk mencari Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengalami perjumpaan tersebut secara real dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan sangat ditentukan oleh diri kita masing-masing, bukan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan diri secara berlimpah, tidak terbatas bagi semua kita secara adil. Kapanpun, dimanapun, dan berbagai cara, dan dengan berbagai cara, Tuhan dapat menyatakan diri untuk dikenali dan dirasakan kehadirannya, serta dirasakan keberadaannya. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana perjumpaan pribadi itu dapat terjadi. Bagaimana perjumpaan itu dapat berlangsung dalam kehidupan orang percaya? Nah, ini yang kita persoalkan hari ini, saudara-saudara. Ya, perjumpaan pribadi dapat terjadi melalui doa pribadi. Doa. Setiap hari kita harus menyediakan waktu khusus. Waktu yang khusus, yang istimewa di hadapan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Itu istilah yang sering kita dengar. Usahakan waktu khusus tersebut paling tidak 30 menit. Waktu khusus ini harus dipandang sebagai prime time kita, lebih dari segala kegiatan lain. Untuk dapat bertahan selama 30 menit, bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tidak gampang, ya. Pada awal-awal belajar duduk diam di kaki Tuhan, sering terjadi kejenuhan, saudara. Rasanya ingin segera mengakhiri doa itu. Tetapi kalau kita tekun membiasakan diri, maka kita akan memperoleh kesukaan yang luar biasa di dalam jam-jam doa kita. Akhirnya berdoa menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Dalam berdoa di hadapan Tuhan tersebut, banyak pengalaman adikodrati yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Hal ini merupakan pengalaman pribadi yang sangat subjektif memang. Tetapi bukan tidak mungkin menjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara konkret. Jadi pengalaman pribadi tersebut memang sangat subjektif, saudaraku. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang kosong. Benar-benar sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara konkret. Tuhan pasti menemui secara khusus orang-orang yang mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dari hal ini, seseorang dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan ini merupakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh. Saya sendiri sangat menekankan hal ini. Saya selalu menyediakan waktu untuk melakukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga dapat dialami melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Hal ini bisa terjadi bila seseorang mendengar pemberitaan firman dari hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Juga melalui buku-buku yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau seseorang membaca buku atau mendengar khotbah dari orang-orang yang hanya pintar secara ilmu teologi karena belajar teologi,
tidak signifikan membuat seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara harus mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan dan membaca buku yang ditulis hamba-hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, jika seseorang telah memiliki pemahaman yang cukup memadai, ya, kalau seorang memiliki pemahaman yang cukup memadai dari apa yang didengar, dari khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang benar, dan buku-buku yang ditulis oleh hamba Tuhan yang benar, maka ia dapat menemukan kebenaran sendiri, dan artinya menemukan kebenaran dari Tuhan, menemukan sendiri kebenaran dari Tuhan itu dari membaca Alkitab, ya, lebih berlimpah. Jadi kita mendengar dulu khotbah pendeta-pendeta yang berjumpa dengan Tuhan dan buku-buku yang ditulis oleh hamba Tuhan yang berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Nah, orang yang menemukan kebenaran dari sumber-sumber tersebut ya, merupakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara konkret. Maksud saya, orang yang menemukan kebenaran dari sumber-sumber tersebut itu orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini penting kita pahami. Kalau saudara sudah mendengar firman dari hamba Tuhan yang benar dan baca buku dari hamba Tuhan yang benar, maka saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi seperti ini adalah perjumpaan dengan Tuhan melalui logos. Kalau hanya sebuah pengertian di dalam pikiran kita dari khotbah, dari buku, itu masih logos. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga dapat terjadi melalui segala peristiwa. Melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Dari segala sesuatu yang didengar, dilihat, apalagi yang dialami, terdapat suara Tuhan. Kalau seseorang haus dan lapar akan kebenaran, artinya sangat rindu menjadi anak Tuhan yang semakin berkenan, yang oleh karenanya selalu menantikan Roh Kudus di dalam hatinya, maka segala peristiwa yang terjadi adalah suara Roh Kudus yang memberi nasihat dan tuntunan. Jadi kalau seseorang rindu mendengar suara Tuhan, karena rindu berubah, rindu semakin berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan menjadikan semua peristiwa yang dia dengar, dia lihat, apalagi yang dia alami, menjadi suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui segala kejadian itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku sekalian, nah suara Roh Kudus yang diberikan melalui peristiwa-peristiwa itu disebut sebagai rema. Di sini perjumpaan itu disebut perjumpaan melalui rema. Jadi perjumpaan lewat pengalaman hidup itu rema. Akhirnya perjumpaan pribadi juga melalui kejadian atau keadaan khusus. Perjumpaan ini bisa melalui mimpi, penglihatan, atau marifat yang dibisikkan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Perjumpaan melalui hal ini sangat rawan terhadap kemungkinan pemalsuan memang, ya. Perjumpaan melalui hal ini sangat rawan terhadap kemungkinan pemalsuan. Untuk menghindari pemalsuan atau penyesatan, maka seseorang harus memiliki jam doa atau saat teduh yang memadai. Selain itu harus memiliki pemahaman terhadap atau mengenai kebenaran firman yang benar. Dan yang terakhir harus memiliki kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya tidak bersih, tidak mengenal kebenaran yang murni, tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui logos, rema, dan berbagai sarana yang lain, maka penglihatan yang dia bisa alami itu bisa merupakan penipuan, pemalsuan. Hati-hati saudara, ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.